Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Puji Tuhan, kita masih diberi nafas kehidupan hari ini. Pagi ini, kita tidak hanya bangun untuk memulai aktivitas, tetapi juga untuk menata kembali hati kita di hadapan Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa yang menentukan arah hidup adalah keadaan, orang lain, atau kesempatan. Namun, Tuhan Yesus berkata dengan sangat sederhana, tetapi menusuk ke dalam. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalimat ini bukan tentang uang semata. Ini tentang pusat perhatian, pusat kelekatan, dan pusat pengharapan hidup kita. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus mengucapkan ayat ini dalam khotbah di bukit. Ia sedang berbicara tentang harta di bumi dan harta di surga. Harta bukan hanya benda. Harta bisa berupa waktu, energi, pikiran, emosi, prioritas, bahkan luka yang terus kita simpan. Apapun yang paling banyak menyita pikiran kita, itulah yang sebenarnya sedang memegang hati kita. Karena hati tidak bisa disembunyikan. Hati selalu mengikuti apa yang kita anggap paling berharga. Kalau harta kita ada pada pengakuan manusia, hati kita akan mudah gelisah. Kalau harta kita ada pada kekhawatiran masa depan, hati kita akan terus lelah. Tetapi kalau harta kita ada di dalam Tuhan, hati kita akan menemukan ketenangan. Sahabat terkasih, banyak orang percaya Tuhan, tetapi hatinya tidak sepenuhnya tinggal pada Tuhan. Secara mulut berkata percaya, tetapi hati sibuk mengejar rasa aman versi dunia. Secara iman berkata berserah, tetapi pikiran terus berputar pada hal-hal yang tidak pasti. Tuhan Yesus tidak sedang menghakimi. Ia sedang menyingkapkan realitas hati kita. Karena Tuhan tidak tertarik pada penampilan rohani. Tuhan rindu hati yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Dia. Sahabat terkasih, ada satu kisah sederhana. Seorang pria setiap hari bekerja keras dari pagi sampai malam. Ia berkata bahwa semua itu dilakukan demi keluarga dan masa depan. Namun, suatu hari, anaknya berkata dengan polos, "Ayah selalu ada di rumah, tapi hatinya tidak pernah ada." Kalimat itu menghantamnya. Ia menyadari tubuhnya pulang setiap malam, tetapi pikirannya masih tertinggal di pekerjaan. Hatinya masih terikat pada target, angka, dan kekhawatiran. Saat itulah ia mengerti, kehadiran fisik tidak sama dengan kehadiran hati. Dan pagi itu ia berdoa, "Tuhan, aku tidak ingin kehilangan hal paling berharga, hanya karena mengejar hal yang sementara." Seringkali kita juga begitu, hadir di hadapan Tuhan, tetapi hati kita tertambat di tempat lain. Saat kita memilih meluangkan waktu untuk Tuhan, hati kita akan ikut dekat. Saat kita memilih mempercayakan masa depan kepada Tuhan, hati kita akan belajar tenang. Saat kita memilih firman di atas rasa takut, hati kita akan dipulihkan. Hati bukan diatur dengan perasaan, tapi dengan keputusan iman. Hari ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang mengarahkan kembali hati kepada Tuhan. Sahabat terkasih, pagi ini mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang paling menyita pikiranku akhir-akhir ini? Apa yang paling aku jaga, bahkan lebih dari hubunganku dengan Tuhan? Di mana sebenarnya hartaku berada? Karena disitulah hatimu sedang tinggal.
Dan kabar baiknya, Tuhan tidak menolak hati yang jujur. Tuhan memulihkan hati yang mau kembali. Sahabat terkasih, jika hari ini hati kita lelah, Tuhan sanggup memberi kelegaan. Jika hati kita terbagi, Tuhan sabar menuntun kita kembali. Jika hati kita penuh kekhawatiran, Tuhan ingin menjadi tempat berlabuh kita. Mari kita letakkan harta kita pada hal yang kekal, maka hati kita akan menemukan damai yang sejati. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, pagi ini kami datang dengan hati yang jujur. Seringkali kami mengaku percaya, tetapi hati kami tertambat pada banyak hal. Ajari kami menata kembali prioritas hidup kami. Ajari kami meletakkan harta kami padamu, agar hati kami tinggal di tempat yang benar. Pulihkan hati yang lelah, tenangkan hati yang gelisah, dan teguhkan iman kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Tetaplah berjalan bersama Tuhan, karena saat harta kita ada di dalam Dia, hati kita akan aman di tangannya. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.